Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ini agak-agak lain, guys. Irma Chanagu sendiri yang mengungkap bahwa dia adalah mantan Pak Jokowi. Pantas aja ya, dia membela mati-matian Pak Mulyono ini. Sedikit-sedikit ketika ada yang mengkritik, ada yang menghina Pak Jokowi, ya dia senantiasa membela. Ya, ternyata dia adalah mantannya. Dan kemudian ternyata apa yang didengung-dengungkan atau dipaparkan atau yang dibicarakan ataupun yang dikeluarkan Rocky Gerung kemarin terkait salam 0% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di 2029 itu ternyata diwujudkan oleh MK. Nah, apakah dengan jalan itu skenario Pak Jokowi di 2029 berantakan? Sepertinya iya sih. Bosku, mari kita simak videonya. Assalamualaikum Nih, warahmatullahi dengar wabarakatuh. baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. pemirsa di seluruh Indonesia dengan saya Irma Suryani. Hmm. Pemirsa, masyarakat Indonesia, kini sudah saatnya saya speak up. Apa tuh? Speak up soal kebencian-kebencian tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum-oknum di masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Kita ini adalah bangsa besar, bangsa pemaaf, bangsa yang ingin Indonesia ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Jangan mudah terprovokasi. Saya adalah juru bicara, mantan juru bicara Jokowi Ma'ruf. Oh, mantan ya, mantan juru bicara, Dan guys. relawan Jokowi di periode pertama. Banyak yang tanya kepada saya, Bu Irma dapat apa? Sudah berjuang untuk Jokowi dari kaki kepala ke kaki. Saya dijuluki orang sebagai daihatnya Jokowi. Sampai hari ini. Pertanyaannya, dapat apa? Saya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apapun, jabatan tidak, uang tidak, fasilitas tidak ada. Saya berjalan di jalan restorasi sebagaimana yang diperintahkan partai saya. Berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara itu tidak perlu mengharapkan imbalan. Sakit hati nggak sih? Mantap. Kenapa relawan Prabowo semuanya dapat jabatan? Relawan Prabowo semuanya dihargai dengan jabatan-jabatan? Enggak. Saya nggak merasa sakit hati sama sekali. Kenapa? Karena saya pada dasarnya ketika berdiri di depan untuk menjadi juru bicara itu, yang saya pikirkan adalah saya ikut menjaga Indonesia dengan menjadi wakil rakyat, menjadi juru bicara, ikut mewarnai perpolitikan negeri ini, menjaga Indonesia ya, kesatuan bangsa, berjalan di jalan restorasi yang benar. Tidak mudah, nggak dapat kue, nggak dapat posisi, nggak dapat jabatan. Tapi apakah itu membuat saya sakit hati? Oh no, entahlah. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena yang saya kedepankan adalah rasa tanggung jawab moral saya sebagai anak bangsa yang punya hak dan tanggung jawab untuk bisa memberikan bakti saya kepada negara ini, kepada bangsa ini, untuk memperjuangkan cita-cita sang founding father kita, mensejahterakan Indonesia dengan Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Itu yang saya pelajari dari guru politik saya, yaitu Bapak Eros Jarot dan Bapak Zulfan Hindan. Saya punya guru ketiga yang bernama Surya Paloh yang mengajarkan saya tentang restorasi Indonesia, memutihkan yang abu-abu,
menjernihkan yang hitam, Asik. ya, Sangat menghukum mulia yang Anda. korup, kemudian memperbaiki regulasi-regulasi negara ini menjadi regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Ya, ini awal tahun yang bagus. Pertama, Gugatan ambang batas presiden 20% berhasil koruptor, tapi berkali-kali banyak yang ditolak. menyesalkan karena kenapa Yang nggak dihapus dapat nomor MK. 1 misalnya. Selamat Tapi udahlah kan, datang. Pak Jokowi dianggap harusnya jadi sekjen PBB, tapi justru dapat Sekjen piala PBB. untuk koruptor terbaik di tahun ini. Dan itu yang kita sebut sebagai akal sehat negeri, akal sehat internasional, akal sehat para jurnalis yang mampu menilai dan mengucapkan tanpa ragu bahwa Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia adalah koruptor, bahkan dinominasikan tapi dimenangkan oleh Basar Asad. Tapi kita tidak perlu lagi mempersoalkan karena masih banyak Basar yang menganggap bahwa itu adalah hoax karena kan beritanya udah nggak beredar. Ya memang nggak beredar karena disuruh diturunkan di mana, di OCCPR, bukan di situs-situs yang masih dikuasai oleh rejim Jokowi kan. Jadi video itu hilang dari peredaran, tapi Anda masih bisa lihat beredar di situs-situs internasional. Jadi itu untuk membuktikan bahwa tetap hal yang kita anggap memalukan harus kita telan, bahwa pesan internasional kepada Indonesia bahwa Anda, masyarakat Indonesia, pernah punya presiden yang buruk sekali. Kita harus terima itu karena dalam peradaban global semua saling mengintai, semua saling hendak membersihkan diri. Jadi posisi-posisi itu yang saya kira bagus, walaupun itu kita harus telan sebagai fakta buruk dalam peradaban politik kita bertahun-tahun, dan akhirnya di ujung pemerintahan Presiden Jokowi dia tidak dinobatkan sebagai sekjen PBB tapi sebagai nominator dari peristiwa paling membosankan atau paling buruk di dunia itu kalau dianggap sebagai koruptor. Dalil 0% atau putusan judicial review yang akhirnya menganggap bahwa inkonstitusional kalau tidak 0%. Kan itu juga dorongan supaya nanti di 2009 yang bermutulah yang harusnya diajukan sebagai calon. Kalau sekarang kan, kalau seandainya 0% itu tidak dibatalkan 20%, maka rejim yang lama, Presiden Jokowi masih bisa mengelola kekuasaan dia itu untuk mengumpulkan partai-partai supaya dapat 20% dan meloloskan putranya di 2029. Tapi sejak sekarang siapapun peserta pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden, dan karena itu kampanye harus dimulai dari sekarang. Kan nggak perlu tunggu lagi ada KPU yang kasih semacam time frame atau timeline untuk memulai agenda pemilu menjelang 2029. Sejak sekarang aja, supaya partai-partai juga mulai membaca bahwa publik tidak mungkin lagi terus-menerus diasuh oleh dengan BLT supaya berkerumun oleh 20% itu kan. Kan itu intinya. Jadi kemandirian partai politik harus mulai diuji dari sekarang. Ketokohan harus mulai memperlihatkan kemampuan berargumentasi supaya publik nanti di 2009 nggak lagi berkerumun di sekitar panggung dangdut untuk mendengarkan demagogi retorika politik yang sebetulnya nggak ada isinya, itu kan akan di backup oleh amplop setelah dia seorang calon turun dari panggung. Jadi mulai sekarang ada kampanye lah. Walaupun itu sangat prematur, tetapi justru dari sekarang potensi mereka yang punya kapasitas integritas harus mulai menumbuhkan harapan supaya rakyat dicicil harapannya dan diuji perlahan-lahan dari tahun ke tahun. Tokoh-tokoh di daerah, ada banyak tokoh bagus di daerah. Dari kalangan universitas juga banyak yang masih punya akal sehat itu. Dari dalam partai sendiri banyak tokoh yang bisa melejit dengan kapasitas berpikir, dengan kapasitas etik, dengan kapasitas intelektual. Jadi semua itu bisa dimulai dari sekarang. Jadi 0% membuka kompetisi baru sehingga semua orang merasa mampu untuk menghidupkan harapan dan dihidupkan oleh harapan bahwa dia bisa tiba di 2009 karena prestasi dia, karena kekuatan partai dia, bukan karena dikelola oleh oligarki atau dikelola oleh mereka yang tidak paham bahwa kompetisi itu justru yang harus dilakukan dari awal, bukan ditunggu di garis finish lalu disogok dengan amplop lalu batal semua isu tentang integritas. Kupikir mantan pacar, ternyata mantan jubir. Komentar kalian silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.